monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa alihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Billahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Ihsan Pondok Timur Mas, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Dan seperti biasa saya doakan juga kita semua selalu dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberi kemauan dan kemampuan oleh Allah untuk melalui wabah yang sedang terjadi ini, pandemi yang sedang terjadi ini, dengan dalam keadaan sihah wal afiyah, panjang umur yang mubarakah, dan segera Allah angkat pandemi ini sehingga keadaan kita semua, bil khusus segenap kaum muslimin dan seluruh dunia pada umumnya, dikembalikan keadaannya menjadi lebih baik dari sebelumnya, baik yang hubungannya dengan Allah maupun hubungannya dengan sesama. Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama marilah kita puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita, karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir wa idza adzana la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, nikmat dari Allah untuk kita ditambah, dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara tafsir la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin insyaallah. Kali ini insyaallah kita akan membahas tentang puasa dan kejujuran. Jadi yang menuntut adanya kejujuran. Nggak ada yang tahu hakikat kita sedang berpuasa atau tidak, itu kecuali Allah dan kita sendiri. Orang bisa saja kelihatan nampak berpuasa atau kemana-mana ngomong saya berpuasa, tidak berpuasa. Bentar, ada yang nyangkut ya. Jadi orang bisa berpuasa padahal sebenarnya dia tidak berpuasa. Seseorang berkumur-kumur, nelen dikit kan, sengaja misalnya dia nelen dikit kan, orang lain tidak ada yang tahu ya. Jadi puasa ini memang ibadah yang menuntut adanya kejujuran. Kalau orang sholat kan kelihatan orang sholat, orang haji, orang umroh itu kelihatan semua. Tapi kalau untuk saum ini kan nggak kelihatan, karena memang pada prinsipnya saum ini ibadah
tahu kecuali Allah. Dan bahkan ketika kita di siang hari, atau seseorang, maksud saya di siang hari di bulan Ramadan itu kok kepergok sedang makan dan minum, itu masih bisa mengelak dengan mengatakan, oh maaf saya lupa, masih bisa itu, mengelak begitu. Wah kamu kok makan, kamu kok minum, saya lupa, nggak sengaja, astagfirullah. Bisa saja orang begitu, pura-pura begitu. Kalau yang perempuan malah enak, bisa mengelak dan mengatakan lagi dapat nih misalnya. Artinya saya ulang sekali lagi, ibadah saum ini memang adalah ibadah yang menuntut adanya kejujuran. Harapannya itu sederhana saja sebenarnya. Nanti ke depannya diharapkan kita ini terlatih untuk menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Jujur baik itu nanti hubungannya dengan Allah, baik yang jujur itu hubungannya dengan diri sendiri, maupun kejujuran yang hubungannya dengan sesama. Nah, itu dalam bahasa Arabnya itu diantaranya ada sidqun. Jadi jujur itu dalam bahasa Arab itu istilahnya adalah dibahasakan dengan bahasa sidqun. Kalau kita buka kamus, sidqun itu secara bahasa artinya jujur, benar, dan bersungguh-sungguh. Jadi saya ulang ya, jujur itu, sidqun itu secara bahasa artinya adalah jujur, benar, dan bersungguh-sungguh. Ini lebih kepada karena orang yang jujur, dia akan bertindak dengan benar. Dan kalau ada orang yang tahu sebuah kebenaran, kalau dia tidak bertindak dengan benar, ya berarti dia orang yang tidak jujur. Makanya dalam Islam itu, hakim itu dibagi 3. Ada hakim yang berilmu, yang memutuskan dengan ilmunya itu masuk surga. Ada hakim yang berilmu, tapi memutuskan tidak dengan ilmunya. Berarti ada ketidakjujuran di situ. Dia masuk neraka, kata Nabi. Ada seorang hakim yang bodoh dan dia memutuskan dengan kebodohannya dan dia masuk neraka. Sudah tahu bodoh, tapi kenapa kok mau jadi hakim? Jadi sudah tahu bodoh, tapi kenapa kok mau jadi hakim? Berarti dia telah tidak jujur dalam hal ini. Makanya konsekuensinya adalah yang bersangkutan masuk neraka tadi itu. Nah, ini makanya harus benar. Terus kemudian terkait dengan tadi makna sidqun, di samping jujur dan benar dan bersungguh-sungguh, maka orang yang jujur itu dia harus menunjukkan kesungguhannya, mujahadahnya. Maka orang yang mengaku jujur terkait dengan misalnya mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kok tidak disertai dengan pembuktian dengan memperbanyak bersolawat dan mengikuti sunnah beliau, ya berarti dia tidak jujur dalam cintanya. Ya kalau kayak kita nggak usah jauh-jauh contoh yang terlalu tinggi, contoh yang sederhana aja lah. Kita ngomong ke pasangan kita, atau seorang jomblo wan ngomong ke jomblowati misalnya, aku mencintaimu misalnya. Cinta itu kalau nggak ada buktinya kan ya gombal itu. Kalau orang Jawa Timur nyebutnya gombal mukio. Jadi itu cuman doang, ngomong doang. Makanya supaya cinta kita nggak gombal ya harus dibuktikan dengan apa? Dengan kesungguhan membuktikan cinta kita. Demikian juga ketika kita mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus secara bersungguh-sungguh membuktikan cinta itu. Sehingga kemudian dikatakan dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 31 itu misalnya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Nabi, jika kalian mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi. Jadi diantara bukti cinta kita kepada Allah adalah kesungguhan kita dalam mentaati Allah dengan cara mengikuti ittiba kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk juga tuntutan adanya mujahadah tadi, kesungguhan tadi, diantaranya seperti firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Ankabut ayat 29 itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk sampai kepada kami, sungguh kami akan antarkan dia ke jalan-jalan yang buat dia sampai kepada kami dengan selamat tentunya. Oleh karenanya kemudian
makna jujur ini secara bahasa mencakup tadi tiga kata, tiga arti, yaitu jujur, benar, dan bersungguh-sungguh. Terus kemudian secara syar'i, secara istilah, jujur itu atau sidqun itu dimaknai dengan kesesuaian antara berita yang disampaikan dengan kenyataannya. Jadi muwafaqatul khabar bil hal. Jadi kesesuaian antara berita yang disampaikan dengan kenyataannya itu namanya jujur. Makanya orang munafik itu disebut sebagai orang yang tidak jujur, karena di antara tanda kemunafikan adalah idza haddasa kadzaba. Jadi kalau dia berkata-kata, dia berdusta. Karena seringkali orang munafik itu tidak sesuai antara apa yang mereka katakan dengan kenyataannya. Seperti misalnya firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 8 itu, ketika Allah mencirikan orang-orang munafik dengan mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi antara manusia itu ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka itu nggak beriman, kata Allah. Jadi mereka mengatakan beriman padahal tidak beriman. Ini menunjukkan bahwa ada model orang-orang munafik yang ngomongnya beriman, tapi kenyataan dalam hatinya itu beda. Jadi ngomongnya beriman kepada Allah dan hari akhir atau beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi real di hatinya itu mereka tidak mengimani Allah dan Rasulnya. Itulah orang-orang munafik. Makanya mereka disebut sebagai orang-orang yang tidak jujur, karena ketidaksesuaian antara berita yang disampaikan dengan kenyataannya. Makanya kita itu kalau ada orang fasik datang kepada kita membawa satu berita, terutama berita yang buruk tentang saudara kita sesama muslim, maka perintahnya tabayyun. Tabayyun itu cross check. Cocok nggak berita yang disampaikan dengan kenyataannya itu. Nah, dan dalam Islam itu cukuplah berdosa seseorang itu kalau langsung percaya dengan berita seorang fasik tadi itu tanpa mengkonfirmasi atau cross check ke kenyataannya. Terutama saya ulang kalau itu berita buruk tentang saudara kita sesama muslim. Bahkan Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW, kalau ada berita buruk tentang saudaranya sesama muslim umatnya, walaupun yang datang itu seorang yang terpercaya, beliau tetap konfirmasi terlebih dahulu, dicek di kenyataannya bener nggak berita itu. Karena jangan sampai kita ini mengambil keputusan yang keliru yang justru akan membuat semuanya menyesal pada akhirnya. Nah, itulah kiranya pentingnya kesesuaian antara berita yang disampaikan dengan kenyataannya. Karenanya kemudian asalkan berita sesuai dengan kenyataannya, maka hal itu tidak bisa disebut sebagai bohong. Jadi saya ulang ya, kalau berita itu sesuai dengan kenyataannya, maka hal itu tidak bisa disebut sebagai bohong. Para jamaah sekalian, hafizoni wa hafizakumullah. Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kita untuk memiliki sifat ini, atau untuk kita ini hidup bersama orang-orang yang jujur, dan tentu itu sekaligus perintah agar kita berlaku jujur. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an di surah At-Taubah ayat 119. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang telah beriman, kalian kepada Allah dan beradalah kalian bersama orang-orang yang jujur. Jadi adalah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Ayat ini pertama ada perintah takwa. Kemudian yang kedua ada perintah agar kita hidup bersama dengan orang-orang yang jujur, atau agar kita ini menyatu menjadi pribadi-pribadi yang jujur, yang hidup bersama dengan orang-orang yang jujur. Menunjukkan bahwa takwa
dan kejujuran itu saling berdekatan. Jadi takwa dan kejujuran itu saling berdekatan. Bahkan ada istilah dari para ulama itu yang mengatakan la dina liman la amanatalah. Jadi tidak disebut beragama dengan baik seseorang yang tidak memiliki sifat amanah, sifat yang bisa dipercaya. Berarti orang yang suka berkhianat, orang yang suka bohong, itu dipastikan kualitas agamanya buruk, kualitas keberagamaannya itu buruk. Karenanya kemudian seorang muslim itu hendaklah dia berlaku jujur, dan dengannya kemudian dia akan dimasukkan dalam kategori shodiqin, yang itu erat hubungannya dengan ketakwaan atau kualitas keberagamaan tadi. Karena saya ulang, para ulama mengingatkan la dina liman la amanatalah. Jadi tidak beragama dengan baik seseorang yang tidak memiliki sifat amanah atau kepercayaan dalam hal ini. Para jamaah sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, sifat jujur ini bisa membawa kepada perbuatan baik. Sebagaimana Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktabu indallahi kadzaban. Sesungguhnya kejujuran itu bisa mengajak seseorang itu kepada kebaikan. Orang kalau jujur mana-mana nggak usah mikir bohong. Nah, tapi kalau orang itu biasa bohong, dia akan cenderung untuk menutupi kebohongan sebelumnya dengan kebohongan-kebohongan sesudahnya. Dan dia harus ekstra kuat ingatannya, karena kepada siapa kemarin dia bicara apa, kepada siapa kemarin dia bicara apa, harus betul-betul tepat, karena kalau tidak akan terbongkar kebohongannya. Makanya hari-hari ini kan kita sering melihat, mungkin kapan hari lah, itu ada beberapa tokoh yang ngomongnya apa, kenyataannya bagaimana. Nah, itu kalau dia tidak hati-hati dalam bicara, itu bisa terkonfirmasi dengan data-data elektronik yang sebelumnya ada. Itu baru teknologi manusia, apalagi teknologi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang secara langsung jauh lebih dahsyat daripada teknologi manusia. Makanya harus hati-hati. Nah, orang yang jujur itu kecenderungannya dia akan menjadi baik. Kenapa? Karena tenang hidupnya. Gak perlu menutupi kebohongannya dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Tidak perlu menutupi sikapnya dengan kepura-puraan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sungguhnya kebaikan itu bisa mengajak seseorang itu masuk ke dalam surga. Orang kalau terus berbuat baik, insya Allah ujungnya surga. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang itu kalau selalu, maka dia akan tercatat sebagai seorang yang siddiq, seorang yang jujur. Wa innal kadhib, dan sesungguhnya dusta itu yahdi ilal fujur, akan mengajak seseorang itu kepada kejahatan atau keburukan. Dan kita tahu orang kalau sudah suka bohong itu pasti orientasinya adalah buruk, dan yang pasti adalah jangan tutupi kebohongannya dengan kebohongan-kebohongan yang baru, dan itu akan buat dia berujung kepada neraka. Karena wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya orang yang berbuat jahat itu sesungguhnya kejahatan itu akan mengantarkan seseorang itu ke neraka. Sebenarnya gini ya, kebohongan seseorang itu bertingkat menurut kedudukannya. Kebohongan perseorangan itu tentu tidak sebesar dosanya seseorang yang punya kedudukan jabatan misalnya. Sambil contoh gini ya, misalnya. Kalau perseorangan yang bohong, yang ditipu ya perorangan, 1, 2, 3 orang lah ditipu. Kalau dia Pak RT bohong, yang dibohong itu ya se-RT. Misalnya kapan hari sempat rame, misalnya ada bantuan dari pemerintah untuk sembako terkait dengan pandemi COVID ini untuk masyarakat. Nah, terus kemudian kok misalnya ini, mohon maaf, misalnya kok RT-nya misalnya kok berlaku curang atau bohong, makanya dicurangi itu nggak cuma 1-2 orang, tapi ya se-RT itu.
Nah, kalau dia seorang RW, kalau dia bohong, ya yang dia dibohongi se-RW itu. Kalau kemudian dia seorang eh, lurah, yang dibohongi ya sekelurahan itu. Artinya semakin luas wilayah kekuasaan atau jabatannya, semakin besar dosanya. Kenapa? Karena makin banyak orang yang tertipu. Gitu. Nah, demikian juga seorang tokoh agama dengan awam kalau berbohong itu nilainya juga beda. Karena seorang ulama misalnya, mohon maaf, seorang tokoh agama, bukan ulama, kalau ulama yang soleh tentu tidak akan begitu. Jadi misalnya ada ulama su atau seorang tokoh agama yang khianat misalnya, maka konsekuensi hukumnya itu tidak hanya berdampak pada satu dua orang, tapi kepada seluruh umatnya yang berafiliasi kepada yang bersangkutan. Misalnya ada ormas Islam tertentu, terus mengeluarkan fatwa berdasar pada pesanan kelompok tertentu atau tokoh tertentu misalnya, agar berbuat sesuatu tertentu. Berarti kan ada ketidakjujuran dalam masalah hal tersebut. Nah, itu fatwa itu tidak hanya berdampak pada satu dua orang, tapi bisa berdampak kepada sekian juta anggota ormas tersebut kalau anggotanya sampai jutaan. Makanya tingkat dosa kebohongan seseorang itu semakin luas cakupan dampak kebohongannya, semakin besar dosanya. Nah, makanya hati-hati itu. Maka dalam hadis Sahih Muslim itu ada 3 orang yang Allah itu nggak berkenan melihatnya nanti di akhirat dan Allah tidak mau mengampuninya. Tentu kalau dia nggak bertobat. Siapa di antaranya? Malikun kadzab, seorang pemimpin atau seorang raja yang suka berbohong. Ya, kenapa kok sampai segitu-gitunya? Ya, karena kalau seorang raja berbohong, seorang pemimpin berbohong, semua yang ada dalam wilayah kepemimpinannya itu kena bohongi semua. Dan itu dosanya sangat besar sekali. Allahu akbar. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sungguhnya dosa-dosa kejahatan itu bisa mengantarkan orang kepada neraka. Orang kalau terus berbuat jahat, berbuat yang enggak benar, berbuat zalim, ujungnya pasti neraka. Kalau enggak taubat tentunya ya. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktabu indallahi kadzaban. Dan sungguhnya ada seseorang itu yang selalu berdusta hingga kemudian di sisi Allah dia dicatat sebagai seorang kadzab, seorang pendusta. Nauzubillahi min syarri dzalik. Rawal Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian ada jaminan bagi orang-orang yang jujur yang dijamin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, kata beliau, ini hadis riwayat Abi Dawud, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal miraa. Aku menjamin sebuah rumah di bagian tepi surga atau di bagian pinggiran surga. Liman tarakal mira, bagi siapapun yang meninggalkan mira, wa in kana muhiqqan, sekalipun dia adalah orang yang benar. Dalam Islam ada istilah mira, ada istilah jidal. Kalau mira itu debat kusir. Kalau jidal itu debat ilmiah. Makanya biasanya kalau jidal itu wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi debatilah mereka itu dengan sesuatu yang ia adalah lebih baik. Artinya debat yang elhan. Itu tidak apa-apa. Jadi misalnya gini, ada orang yang diskusi dengan kita hingga mengarah pada perdebatan itu ilmiah, argumentatif, arahnya benar, silakan, tidak ada masalah. Tapi kok ada indikasi yang menunjukkan bahwa orang yang ngajak diskusi kita ini ujungnya bukan diskusi, cuman marah-marah saja, kecenderungannya ingin memojokkan kita dan memaksakan pendapatnya, itu namanya miro. Kalau yang begitu hindari saja. Imam Syafi'i rahimahullah rahmatan wasiatan, beliau pernah berkata, saya nggak pernah kalah debat melawan orang alim, kata beliau. Tapi saya tidak pernah menang debat melawan orang goblok, kata beliau. Jadi kalau kata Imam Syafi'i, saya ini nggak pernah kalah debat melawan orang alim. Kenapa? Karena orang alim itu argumentatif. Jadi dia tidak hanya berdebat asal menang, tidak, tapi mau punya kelapangan dada menunjukkan ini loh dasar-dasar pendapat saya. Dan kalaupun misalnya dia salah, ya beliau mau secara terbuka juga mengakui kesalahannya.
Nah, jadi ilmiah, perdebatannya ilmiah. Itu Imam Syafi'i nggak pernah kalah yang begitu. Tapi kata beliau, saya nggak pernah menang debat ngelawan orang goblok. Kenapa? Karena orang goblok itu biasanya dalilnya pokoknya, pokok apa namanya, yang penting menang-menangan tadi itu, dan itu nggak benar. Itu seperti itu. Jadi miro itu beda ya sama jidal ya, karena saya pernah di grup WhatsApp di saya itu ada pernah seorang ibu-ibu yang mengupload status tadi itu, jangan melakukan jidal, karena kalau kita meninggalkan jidal kita akan dapat bagian rumah di surga. Padahal redaksi hadisnya bukan jidal tapi miro ya. Miro itu adalah debat kusir kalau bahasa kita. Kalau jidal itu debat ilmiah, tidak apa-apa, malah disuruh asal debatnya dengan cara yang baik. Tapi kalau miro itu tinggalkan. Taunya dari mana? Saya ulang, dari lawan bicara kita. Jadi kalau lawan bicara kita udah mulai ngeyel, mulai menang-menangan, ngotot, tujuannya hanya ingin menjatuhkan kita misalnya, rungokno atau ditinggal saja, tidak usah dilayani. Kenapa? Karena itu mirok namanya. Terus wabi baitin, dan aku jamin dengan satu rumah fi wasatil jannah, di tengah-tengah surga, liman tarokal kadhib, bagi siapapun yang mau meninggalkan bohong. Jadi kalau kita mau meninggalkan bohong, dijamin untuk kita surga di bagian tengah surga, wa inka nama zihan, sekalipun dia bercanda. Dalam Islam itu Anda sekalipun itu harus jujur. Nah, Nabi kita Alaihi Wasallam dalam bercanda pun dia tetap jujur, walaupun sempat orang menangis karena itu. Contoh, pernah Aukamakal dalam sirah itu seorang janda tua datang menemui Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau berkata, ya Rasulullah, apakah saya ini bisa masuk surga? Kata Nabi, tidak. Nangis ibu ini. Ya, ibu kenapa nangis? Ya, saya nangis ya Rasulullah karena kata engkau saya tidak bisa masuk surga. Iya, nggak bisa masuk surga orang tua, karena semua nanti yang masuk surgamu muda, dan ibu akan dibuat kembali muda. Atau pernah ada seorang sahabat Nabi datang kepada beliau, Nabi mengatakan, naik apa kamu tadi? Naik kuda ya Rasulullah. Oh, naik anak kuda. Naik kuda ya Rasulullah. Nah iya, naik anak kuda. Naik kuda ya Rasulullah. Nabi dengan enteng mengatakan, nah iya, kuda kan anaknya kuda, kata Nabi. Jadi itu bercanda tapi jujur itu. Dan bahkan dalam kondisi yang sangat genting, yang sebenarnya yang pertaruhannya nyawa, yang sebenarnya dalam Islam kita boleh berbohong sebenarnya, itu Nabi tidak berbohong bahkan. Karena pernah suatu saat Nabi sedang duduk dalam sirah itu di sebuah kursi yang agak besar. Dulu kursi di atas saya nggak tahu bentuknya bagaimana, kursi yang agak besar gitu. Tiba-tiba ada seseorang yang berlari, yang kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, lindungi saya mau dibunuh seseorang. Kata Nabi, sembunyi di bawah saya. Dan Nabi itu nyuruh orang ini sembunyi di bawah kursi beliau yang besar itu. Tidak lama datang seseorang menghunus pedangnya, dan dia berkata, Muhammad, kamu ngelihat si fulan nggak? Saya akan bunuh dia. Maka kemudian beliau pun berdiri. Pada saat berdiri itu, beliau mengatakan, Okamakal, selama saya berdiri ini, saya tidak melihat orang yang kamu maksud. Nah, Nabi nggak bohong. Kenapa? Karena Nabi tadi melihat orang tadi dalam keadaan sedang duduk. Nah, jadi selama saya berdiri, saya tidak melihat orang yang kamu maksud. Jadi, padahal Nabi tadi melihat orang itu, tapi dalam keadaan apa tadi? Duduk. Nah, tentu ini jangan dijadikan modus ya. Jangan jadikan modus. Misalnya ada undangan rapat, ditanya oleh Pak RT atau Pak RW, gimana sih? Sudah di jalan ini? Ya, maksudnya di jalan depan rumah. belum jalan. Ya, itu pokoknya jangan modus, jangan mau modus. Ya Allah Maha tahu ini mana yang sungguh-sungguh sama yang pura-pura tadi itu. Nah, itu seperti itu. Ya, terus kemudian ya pokoknya intinya jujur itu kesesuaian antara berita yang disampaikan dengan apa kenyataannya. Terus kemudian wabi baitin fi alal jannati lahun liman hasuna khuluquh. Jadi dan aku jaminkan sebuah rumah fi alal jannah, di bagian surga yang paling tinggi. Di bagian surga yang paling tinggi, liman hasuna khuluquhu, bagi siapapun yang akhlaknya baik. Ini hadis riwayat
Abu Dawud. Jadi untuk orang yang berbudi pekerti yang baik, orang yang akhlaknya baik, orang yang tata keramanya mulia, itu dia mendapatkan surga yang paling tinggi. Semoga kita semua termasuk yang dianugerahi oleh Allah husnul khuluq. Amin Allahumma amin insyaallah. Karena dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Nabi mengatakan al-birru husnul khuluq. Jadi kebaikan yang sempurna itu adalah terletak pada budi pekerti yang baik. Kenapa demikian? Ini catatan penting buat kita bersama ya. Jadi gini, ini contoh, ini bukti bahwa dengan akhlak seseorang kebaikannya bisa sempurna. Ini contoh ya. Ada 3 orang sholat. Yang satu sholat semata-mata karena ingin menggugurkan kewajiban. Ini sholat ini wajib, saya harus sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, sholat dengan perasaan rindu kepada Allah, ingin bermunajat kepada Allah, ikhlas dia melakukan semua itu, dan dia berharap ridho dan cinta Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, sholat karena di sampingnya ada mertuanya. Yang satunya sholat karena sampingnya ada mertuanya. Nilainya sama apa beda? Beda. Yang pertama, insya Allah tetap berpahala, cuman pas-pasan pahalanya. Kenapa? Karena semata-mata ingin menggugurkan kewajiban. Yang kedua, dia tidak hanya ingin menggugurkan kewajiban, tapi dia rindu kepada Allah, dia ingin bermunajat kepada Allah, dia ingin mencari ridha Allah, cinta Allah, dia ingin mendapatkan rahmat Allah. Orang yang seperti ini itu pahalanya plus-plus. Lebih besar lagi daripada yang pertama. Yang ketiga tadi alih-alih dapat pahala malah dapat dosa. Nah, sikap hati yang ingin berjumpa dengan Allah, ridho dengan Allah, ingin berharap ridho Allah, ingin bermunajat kepada Allah, itu pertimbangannya akhlak itu. Bukan fikih itu, bukan hukum pertimbangannya, itu akhlak pertimbangannya. Kalau yang pertama tadi pertimbangannya hukum saja, pokoknya kewajiban saya selesai. Dan itu yang masih bagus lah daripada yang nggak sholat sama sekali. Nah, contoh yang lain misalnya, ada anak yatim. Kita ngomong sama anak yatim itu, sini, ini uang buat kamu ya, ini uang buat kamu. Terus ada orang yang kedua, ada anak yatim, sini nak. Siapa? Ini buat kamu ya, jadi anak soleh ya. Ya, jadi anak soleh didoakan. Nah, yang kedua, yang ketiga datang ada orang lagi yang ketiga, ada anak yatim dipanggil, sini lo anak yatim, miskin lo, nih duit, dasar anaknya orang kere misalnya gitu. Jadi 3 orang dengan sikap yang berbeda terhadap anak yatim. Yang pertama tadi insya Allah berpahala, cuman standar ya tadi, sini buat kamu nih ya, dah sana ya. Nah itu. Tapi yang kedua dia pakai akhlak, pakai membesarkan hati si anak yatim tadi. Masya Allah, anak yang soleh, insya Allah ya, anak yang baik. Ada akhlak di situ. Itu pahalanya lebih besar daripada yang pertama. Kenapa? Karena ada membahagiakan hati, itu khalus surur, itu. Ada membahagiakan hati anak yatim tadi. Yang terakhir malah dapat dosa itu. Kenapa? Karena sedekahnya telah dibatalkan dengan menyakiti tadi. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, itu kalau bahasa Qur'annya. Jangan kamu batalkan kebaikan kamu itu, sedekah kamu itu dengan mengungkit-ungkit kebaikan kamu dan menyakiti hati orangnya. Ini hadisnya riwayat Abu Dawud. Dan kalau menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jujur itu termasuk keberuntungan. Kalau orang punya sifat jujur itu harus bersyukur pada Allah. Karena itu keberuntungan. Sebagaimana Ibnu Abbas mengatakan arba'un man kunna fihi raha. Jadi ada 4 hal, kalau 4 hal ini ada pada dirinya, beruntung orang itu. Apa 4 hal itu? Yang pertama as-sidqu, jujur. Yang kedua al-wal haya, sifat malu. Yang ketiga wa husnul khuluq, dan orang yang berbudi pekerti yang baik. Yang keempat asyukru, bersyukur, sifat syukur. Yang pertama as-sidqu, jujur. Ada orang yang bilang jujur hancur. Enggak. Jadi gini ya. Ini misalnya ya, andaikan di seluruh dunia ini semuanya pembohong. Saya ulang ya, andaikan di seluruh dunia ini semuanya pembohong. Sehingga kalau ada orang jujur kan dianggap sebagai orang asing. Catat baik-baik. Seorang pembohong sekalipun itu butuh orang yang jujur untuk mengurus hartanya. Saya ulang ya, andaikan seluruh dunia ini pembohong, andaikan ya. Hanya ada 1-2 orang yang jujur. Tetap kejujuran itu dibutuhkan. Kenapa? Karena seorang pembohong sekalipun, dia butuh orang jujur untuk mengelola hartanya. Makanya sifat dusta itu penyakit.
sifat dusta itu penyakit. Karena orang yang suka bohong itu nggak suka sama pembohong. Saya ulang ya, orang yang suka bohong itu nggak suka sama pembohong, nggak suka dia. Tapi dia tetap bohong, padahal dia pembohong. Jadi seorang pembohong itu nggak senang sama pembohong, kan aneh, itu kan penyakit itu namanya. Nah, seorang pembohong sekalipun dia suka pada orang yang jujur. Jadi seorang pembohong sekali lebih suka dengan orang yang jujur, tapi dia nggak mau jujur. Menunjukkan bahwa sifat bohong itu penyakit dalam hati. Itu asyidqu, jujur itu keberuntungan. Yang kedua, al-haya, sifat malu. Karena orang yang punya sifat malu itu terjaga kehormatannya. Ya, tentu malu yang benar ya. Tapi kalau malu dari yang benar tentu tidak dibenarkan. Tapi maksudnya malu yang benar. Malu dari berbuat sesuatu yang membuat dia nanti malu di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Jadi tidak mempermalukan diri sendiri. Itu namanya bagian dari sifat yang menjaga kemuliaan. Kemudian budi pekerti yang baik, tadi pahalanya luar biasa, dapat dupa surga yang paling tinggi bahkan, dan selalu bersyukur. Ini kan lagi musim pandemi ini, semoga segera Allah angkat, segera Allah hilangkan ya, amin Allahumma amin insyaallah, dan Allah ganti dengan keadaan yang lebih baik, baik yang hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama, amin Allahumma amin insyaallah. Kalau kita merujuk kepada hadis Sahih Muslim, sedang terjadi pandemi ini kok kita bersabar, itu dosa kita itu rontok seperti daun yang kering berguguran dari dahannya. Itu kalau kita sabar itu intinya satu, menahan diri, itu sabar. Kalau kita bersyukur, ada pandemi ini kita bersyukur. Hadisnya sahih li ghairihi, riwayat Ahmad, hadis qudsi. Nanti bisa dicek dalam kumpulan hadis sahih hadis qudsi. Hadisnya sahih riwayat Ahmad. Itu kalau kata Allah, hambaku aku uji dengan sesuatu yang dia tidak sukai, kalau dia bersyukur, maka aku berikan kepada dia ampunan seperti halnya dia baru lahir dari rahim ibunya. Aukamakol. Jadi kalau kita sanggup bersyukur dalam menghadapi pandemi ini, insya Allah kita diberi ampunan oleh Allah seperti anak yang baru lahir dari rahim ibunya. Jadi kadar ampunan Allah itu lebih dahsyat daripada kalau kita bersabar. Bersabar mulia, bagus. Kadar ampunannya seperti daun kering yang berguguran dari dahannya. Tapi kalau kita bersyukur, itu nggak cuma seperti daun kering yang berguguran dari dahannya, tapi bahkan kita ini diampuni sebagaimana bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Semoga kita termasuk yang itu ya. Amin Allahumma amin insyaallah. Terus gimana Ustadz memaknai syukur dalam keadaan pandemi seperti ini bagaimana? Ya kita ambil contoh sederhana saja ya. Misalnya ada seorang ibu-ibu ketipu sama tukang sayur. Sebut saja Rp3.000. Ibu-ibu ketipu sama tukang sayur Rp3.000. Terus kemudian ibu-ibu mengatakan, kalau nggak sabar pasti mengatakan tak titeni. Dendamnya itu bisa sampai 3 bulan itu kalau sabar. Kalau sabar ngomongnya apa? Saya ikhlaskan. Nah, bagus, alhamdulillah, masih bagus. Yang pertama tadi buruk itu dendam. Yang ketiga, kalau bersyukur bagaimana? Kalau yang bersyukur, yang ketipu cuma Rp3.000, yang 3.000 US dollar masih aman. Artinya apa? Ya dia bersyukur kepada Allah karena dari apa yang diambil dan dibandingkan dengan apa yang masih Allah berikan kepada dia, itu masih lebih banyak yang masih Allah berikan kepada dia. Jadi dia lebih fokus pada yang baik dari seburuk-buruknya keadaan. Fokus kepada yang lebih banyak yang masih ada daripada yang sedikit, yang jauh lebih sedikit yang hilang. Makanya dalam kondisi seperti ini, ya pastilah hampir semua orang ya terdampak, walaupun ada yang diuntungkan juga dengan izin Allah. Tapi terlepas dari yang diuntungkan tadi kan, sebagian kita kan terdampak. Pasti secara sunatullah mungkin ada yang, sebagian mungkin ada yang terkurangkan dari segi angka-angka. Saya nggak ngomong rizki, saya ngomong angka-angka. Kalau rizki semuanya sudah ada jaminannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita fokus pada yang kurang-kurang itu, ya sudah, nggak ada syukurnya. Mungkin juga nggak ada sabarnya. Tapi kalau kita lebih fokus kepada yang masih lebih banyak yang ada, insya Allah kita akan pandai bersyukur. Apa itu contohnya?
alhamdulillah, ini kesempatan dapat ampunan Allah. Karena yang bersabar, karena kan ini kan kondisi yang nggak enak kan. Sementara kondisi yang tidak enak ini kalau kita bersabar, bahkan ketusuk duri sekalipun itu sudah mengampuni dosa. Berarti hari-hari kita ini dosa ini diampuni terus kalau kita bersabar. Ini yang kita syukuri, alhamdulillah, kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara lebih dahsyat bahkan. Nah, terus apalagi kita lebih fokus kepada alhamdulillah anak, istri, pasangan kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Terus kita lebih fokus kepada alhamdulillah dalam keadaan seperti ini kita masih memiliki iman dan Islam. Kita masih bisa bersabar dan bersyukur. Kita masih mau beribadah kepada Allah. Jadi pokoknya lihat sisi baik dari seburuk-buruknya keadaan. Ya ini enak ngomongnya aja sih. Kadang prakteknya ya sulit pakai dal. Itu seperti itu. Terus kemudian terkait dengan materi kita hari ini, kejujuran itu tadi saya katakan di awal tadi ya, di prolog saya tadi, bahwa kita ini sepatutnya memang berlaku jujur, satu kepada Allah, yang kedua kepada diri sendiri, dan yang ketiga kepada sesama. Karena prinsip dasar tadi, saum ini kan melatih kita untuk berpuasa. Berlaku jujur, saya ulang, saum ini melatih kita untuk berlaku jujur. Yang mana diharapkan dengan kejujuran itu, kita setelah ini, atau setelah Ramadan ini, atau selama Ramadan hingga setelah Ramadan ini, terbiasa untuk bertindak secara jujur. Baik itu yang sifatnya jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur pada diri sendiri, maupun jujur kepada sesama. Jujur pada Allah Subhanahu wa taala ini disyaratkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, salah satunya saja ya, itu ada di surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayatnya ayat 15. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Bahwasanya mukmin sejati itu kata Allah adalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dalam mengimani Allah dan Rasulnya. Karena tidak ragu-ragu dibuktikan dengan apa? Dengan jihad, dengan kesungguhan. Dengan apa dia bersungguh-sungguh? Dengan harta dan diri mereka. Di mana? Di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah shadiqun, orang-orang yang jujur, benar dan bersungguh-sungguh dalam mengimani Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, kalau kita bicara dalam konteks ayat ini, mukmin, orang yang beriman, orang yang jujur dan mengimani Allah dan Rasulnya itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tanpa keraguan. Bukti bahwa dia tidak ragu-ragu dalam mengimani Allah dan Rasulnya adalah dibuktikan dengan jihad, dengan berjuang, dengan bersungguh-sungguh. Dengan apa dia bersungguh-sungguh? Dengan harta dan diri mereka. Di mana bersungguh-sungguhnya? Di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah shadiqun, orang-orang yang jujur, benar dan bersungguh-sungguh dalam mengimani Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya gini sekarang. Tadi Allah sebut pertama harta ya. Nah, kita patut bertanya pada diri kita. Ada nggak dalam harta kita itu kesungguhan agenda fisabilillah untuk masjid, musola, pesantren, rumah yatim, atau santunan buat anak-anak yatim, fuqara, masakin, untuk berjuang-berjuang di dalam harta kita itu. Kalau ada, bersyukurlah pada Allah. Karena paling tidak kita telah berusaha berlaku jujur dalam imani Allah dan Rasulnya dengan cara bersungguh-sungguh mengagendakan dalam harta kita itu bagian fisabilillah. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan diri kita. Ada nggak kesungguhan kita terkait dengan diri kita untuk hidup di jalan Allah, untuk berjuang di jalan Allah? Maka bersyukurlah kepada Allah bagi siapapun di antara kita yang melibatkan diri kita dalam perjuangan di jalan Allah. Ya bisa sebagai da'i, bisa sebagai pengurus masjid, pengurus musola, pengurus pengajian, dan begitu seterusnya. Jadi saya ulang, bersyukurlah pada Allah bagi siapapun yang melibatkan dirinya dan hartanya dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi silakan nanti tidak hanya Anda tapi juga saya ya, dikoreksi aja. Di dalam harta kita ada nggak agenda fisabilillah? Terus diri kita ada nggak keterlibatan kita untuk berjuang di jalan Allah? Kalau ada, saya ulang, bersyukurlah pada Allah.
Kalau tidak, ya ayo kita mulai dari sekarang untuk membuktikan kejujuran iman kita kepada Allah dengan cara apa? Bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah dengan harta dan diri kita. Itu seperti itu. Saya kira tidak hanya untuk Anda tapi juga untuk saya juga ini. Kita semua lah. Nah, kemudian yang kedua, jujur pada diri sendiri. Yang kedua, yang pertama itu jujur pada Allah, yang kedua jujur pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri ini, nah, diantaranya ya dirujuk kepada sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, di mana Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Ada 3 hal yang siapapun berhasil menghimpun ketiganya maka sempurnalah imannya. Saya ulang, ada 3 hal yang siapapun berhasil menghimpun ketiganya maka sempurnalah imannya. Apa 3 hal itu? Yang pertama, al-insafu min nafsih. Sanggup berlaku insaf. Insaf itu tengah, adil, jujur pada diri sendiri. Itu insaf namanya. Jadi seorang itu akan disempurnakan imannya kalau pertama dia mau jujur pada dirinya sendiri. Jujur pada diri sendiri itu konteksnya bagaimana? Kalau bahasanya Imam Bukhari, hendaklah orang yang berilmu itu tidak malu berkata maaf, saya tidak tahu. Itu namanya jujur pada diri sendiri. Jadi dia kalau nggak tahu, nggak malu berkata maaf, saya tidak tahu. Imam Malik, di antara salah satu fatwa beliau yang sangat populer ketika kedatangan tamu dari Afrika, beliau mengatakan, saya tidak tahu. Kata orang Afrika itu berkata, ya Imam Malik, saya ini jauh-jauh datang dari Afrika, datang kepada Anda untuk bertanya sesuatu, Anda bilang tidak tahu. Terus apa yang saya bilang kepada kaum saya? Bilang pada kaum kamu, Imam Malik tidak tahu. Biar kaum kamu juga tahu bahwa Imam Malik itu ada tidak tahunya. Nah, jadi nggak sok, walaupun ulama besar, tidak malu berkata maaf saya tidak tahu. Dan seseorang itu bahaya kalau sampai dia nggak tahu, sok tahu, itu bahaya. Jadi nggak tahu, sok tahu. Ini bahaya sekali. Karena telah tidak jujur pada diri sendiri. Makanya seseorang yang tidak tahu itu hendaklah tidak malu berkata maaf saya tidak tahu, nanti saya akan belajar lagi. Maaf saya belum menguasai bidang ini, insya Allah nanti saya akan pelajari lagi. Nah, itu dalam pandangan Islam lebih terhormat daripada kemudian dia bilang apa tadi, tahu padahal dia tidak tahu, alias sok tahu. Kalau sok tahu dalam masalah masak memasak, mungkin bantet atau kasinan lah, atau bikin semur, bikin rawan jadinya semur. Kalau sok tahu dalam masak memasak. Kalau sok tahu dalam hal elektronik, mungkin kesetrum lah. Tapi kalau sok tahu dalam masalah agama, bahaya. Kalau ada orang sok tahu dalam masalah agama, bahaya. Orang itu audiennya, muridnya bisa jadi murtad, bisa jadi kufur, bisa jadi kafir, bisa jadi musyrik, bisa jadi mendosa besar. Kalau apa? Kalau yang bersangkutan sok tahu dalam masalah agama. Makanya hati-hati. Nah, terus kemudian yang kedua, wabadlus salam lil alam, menebar salam ke seluruh alam. Seseorang akan disempurnakan imannya oleh Allah kalau dia itu mau menebar salam ke seluruh alam. Seorang muslim itu idealnya dimanapun dia berada, dia itu menyelamatkan. Al-muslimu man salimal muslimuna milisani wa yadi. Jadi seorang muslim itu dimanapun dia berada, dia itu menjadikan orang sekitarnya itu selamat dari lisan dan tangannya. Kalau mau kita sederhanakan gini deh, idealnya seorang muslim itu dimanapun dia berada, dia bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Itu seorang muslim. Jadi kalau kita berada di satu tempat, terus di sekitar kita merasa aman dari gangguan lisan dan tangan kita, itu bagian dari kesempurnaan iman. Syukur-syukur kita bermanfaat bagi sekitar kita. Dan idealnya seperti itu. Kemudian, wal infaq, apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Jadi, saya sebelum Ramadan kemarin tanya orang, Ustadz ini ada orang mau sedekah, rencananya sedekah ini mau dikeluarkan Ramadan nanti. Nah, sementara
orang banyak butuh sekarang, Ustaz. Itu lebih utama mana? Dikeluarkan Ramadan nanti atau sekarang? Saya jawab sekarang. Karena prinsip sedekah itu yang pertama disegerakan. Jadi jangan ditunda-tunda. Karena kalau ditunda nanti biasanya berubah ya. Malam niatnya 100.000. Ditunda besok pagi aja. Itu bisa turun 50.000 itu. Kalau ditunda lagi siang bisa turun jadi 25.000. Godaan setan itu loh. Karena ada saja. Mungkin sebagian kita pengalaman ya. Bagaimana ketika kita menunda sedekah itu kadang ada saja godaan. Kecuali bagi orang tertentu yang sudah diistiqomahkan oleh Allah. Nah, makanya disegerakan satu. Yang kedua, bersedekah pada saat dibutuhkan itu lebih utama daripada bersedekah pada saat sudah kurang dibutuhkan. Jadi pada saat orang membutuhkan itu lebih utama karena tadi menyempurnakan iman. Nah, ini kiranya hadis terkait dengan jujur pada diri sendiri. Yang terakhir adalah jujur pada sesama. Nah, jujur pada sesama ini dirujuk kepada sebuah hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Salah satunya itu ya, ada hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Di samping tadi ya ayat tentang At-Taubah 115 itu juga termasuk bagian untuk berlaku jujur, mencakup kepada Allah, pada diri sendiri dan juga pada sesama. Kalau yang lebih spesifik contoh kasus itu ada di hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Di antaranya bunyi hadisnya al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima wa in katama wa kadzdzaba muhiqqat batu bai'ihima. Dua orang yang sedang transaksi jual beli boleh pilih jadi atau tidak transaksinya. Kalau keduanya jujur dan berterus terang, Allah akan berkahi transaksinya. Kalau keduanya berdusta dan menutupi, Allah akan cabut barokahnya. Saya ulang ya, dua orang yang sedang transaksi jual beli boleh pilih jadi atau tidak transaksinya. Kalau keduanya jujur dan berterus terang, Allah akan berkahi transaksinya. Kalau keduanya berdusta dan menutupi, Allah akan cabut barokahnya. Dengan kata lain, dalam transaksi muamalah, hubungan dengan sesama, kita harus jujur. Kalau ingin diberkahi oleh Allah. Jadi kalau kita mau diberkahi oleh Allah, jujur tadi itu. Barokah itu apa? Subutul khair, tetapnya kebaikan. Barokah itu apa? Khairun alladzi yazdad, kebaikan yang terus bertambah. Makanya kalau kita berlaku jujur, akan Allah berkahi hidup kita. Akan diberi banyak kebaikan. Tapi kalau bohong, hilang barokahnya. Berarti hilang kebaikannya. Kalau hilang kebaikannya, banyak sekalipun yang dia peroleh, luarnya saja nikmat tapi dalamnya laknat. Jadi banyak pun yang diperoleh, luarnya saja nikmat tapi dalamnya apa? Laknat. Sehingga cepat atau lambat harta itu akan jadi masalah bagi yang bersangkutan baik di dunia ini yang pasti di akhirat nanti kalau dia tidak bertobat kepada Allah. Makanya hati-hati. Jangan sampai jualan kue, punya teman ngomongnya bikin sendiri. Oh, jual kue nastar misalnya. Ngomongnya bikinan sendiri padahal bikinan temennya. Baju dari Tanah Abang ngomongnya dari Hong Kong misalnya. Nggak boleh. Nggak boleh juga bohong soal modal. Ada orang nawar ngomongnya apa? Oh, ini modalnya aja nggak boleh ini. Modalnya aja belum dapat. Padahal dapat misalnya. Nggak boleh bohong. Mending kita ngomong jujur apa adanya aja. Ya, ini belum boleh harganya. Emang modalnya berapa sih? Maaf, rahasia. Itu lebih terhormat daripada terus bohong. Pembeli juga nggak boleh bohong, pembeli. Ada orang itu biar dapat harga murah, baru beli sekali ngomongnya apa? Mas, langganan mas. Nah, itu nggak boleh. Mending ngomong apa adanya. Nanti kalau cocok harganya insya Allah langganan deh. Gitu. Mending apa adanya. Nah, saya ulang ya. Bentuk-bentuk transaksi muamalah dengan sesama, kalau tidak jujur bisa hilang barokahnya. Semoga Allah berkahi kita semua. Nah, amin Allahumma amin insyaallah. Dan satu lagi bahwa keutamaan menjadi orang yang jujur itu begitu utamanya orang yang jujur sampai Allah letakkan satu tingkat di bawah para nabi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an di surah An-Nisa ayat 69 itu. Wa may yuti'illaha wa rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan siapapun yang taat kepada Allah dan Rasul,
maka mereka itulah akan hidup bersama dengan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Di antaranya di antaranya para nabi, di antara para nabi, para siddiqin, syuhada, solihin. Islaminan nabi di antara para nabi dan siddiqin. Jadi nabi dulu siddiqin. Jadi orang yang jujur itu siddiqin itu satu tingkat di bawah para nabi. Semoga Allah bimbing kita, Allah beri kita taufik untuk bisa berlaku jujur baik kepada Allah, pada diri sendiri dan pada sesama, sehingga Allah muliakan kita di sisinya. Ya tadi satu tingkat di bawah para nabi tadi. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya kira ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, silakan kalau ada. Monggo kalau ada. Monggo silakan. Kalau ada yang mau tanya, protes, marah boleh. Kalau ada tapi. Kalau nggak ada berarti jelas semua. Atau tidak jelas semua. Monggo. Silakan Bapak-bapak yang barangkali. Nggih, Bapak Ibu monggo. Jelas semua ya? Atau tidak jelas semua ya? Dites saja, dites. Sudah jelas semua ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah berarti sudah jelas semuanya, insyaallah nih Pak atas penjelasannya. Atau moderator mau tanya? Kalau sudah kita tutup aja ya kalau memang udah. Ya baik. Saya apa ya? Barangkali moderator sudah siap pertanyaan. Saya kira cukup ya kalau Cukup ya? Baik. Ya, silakan Pak. Kita tutup dengan doa ini ya. Oke. Ya, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Semoga wabah pandemi COVID-19 ini segera Allah angkat dan Allah ganti keadaan kita menjadi lebih baik, baik hubungan kita dengan Allah maupun dengan sesama, dan Allah bisa dan kita dianugerahi oleh Allah kemauan dan kemampuan untuk melalui Ramadan ini dengan baik dan benar, dengan siha wal afiyah, dengan diberi kemauan dan kemampuan oleh Allah untuk beribadah dengan baik dan benar, dan secara mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti di 1 Syawal diwisuda oleh Allah sebagai wisudawan terbaik Ramadan dengan gelar muttaqin dengan nilai terbaik takwa. Amin Allahumma amin insyaallah. Demikian saya mohon maaf. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.